partai politik tidak mendengarkan konstituennya ceritanya, Ya, Prof. Itu kan yang terjadi di Makassar kemarin, Prof. ya, tapi masyarakat tidak menghukum partainya. Dia hanya menghukum calon yang direkomendasi. Ya, memang pendidikan politik itu adalah tanggung jawab partai politik. Tanggung jawab partai politik. Harusnya dia memilih yang terbaik di antara yang baik. Persoalannya ini kembali lagi ke partai. Partai mempersembahkan calon yang buruk. Menurut Dr. Aswar, itu 3B itu melahirkan bandar itu cukong, badut itu bupatinya. Bupatinya atau wali kotanya yang terpilih menjadi badut, dan melahirkan bandit karena tukang bagi uang di bawah ini dia ambil juga sebagian. Tugasnya partai politik itu untuk mempersembahkan calon yang terbaik. Sehingga siapapun yang terpilih itu pasti baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Hari ini saya terus terang agak domba-domba ini karena saya berhasil mengundang seorang guru besar dari Universitas Hasanuddin, ada Prof. Armin Arsyad. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof. Armin ini dari Departemen FISIP Unhas, Prof. Departemen Ilmu Politik. Ilmu Politik. Siap, FISIP Prof. Unhas. FISIP Unhas. Prof, terima kasih sudah hadir, Prof. Ya, sama-sama. Prof, sempat viral sebenarnya kita, Prof. Beberapa tahun lalu waktu Prof Mahfud datang ke sini. Terus kita kasih pertanyaan. Terus saya ingat sekali di kepala aku itu, kita bilang itu caleg-caleg itu harusnya tidak pasang baliho, pergi sekolah dulu baru pergi nyalek. Saya ingat betul itu, Prof. Prof, sampai ini di tag, Prof, beberapa hari ini isu kota kosong, Prof, untuk Gubernur Sulsel kan dekat-dekat pilkada ini, Prof. Ya. Isu kota kosong begitu keras, Prof, terutama di sosmed. Bagaimana pandangan tak, Prof, melihat kota kosong ini? Ini baikkah buat kita? Atau sebenarnya ini biasa-biasa saja kah buat kita? Menurut hemat saya, ya, Prof, kota kosong itu kalau sesuai antara keinginan partai dengan keinginan pendukung partai, lalu keluar rekomendasi sehingga pasangan calon lain tidak mendapat rekomendasi untuk bertarung dalam pilgub, itu pertanda bahwa aktor atau pasangan calon yang didukung oleh banyak partai itu mendapat kepercayaan yang sangat besar dari partai politik dan masyarakat luas. Tetapi kalau berbeda antara keinginan partai di satu sisi dengan keinginan pemilih di sisi lain, baik itu pemilih gubernur maupun pemilih partai, maka itu bisa berakibat menanya kotak kosong. Kalau apa yang diinginkan oleh masyarakat berbeda dengan yang direkomendasikan oleh partai politik. Tapi kalau sejalan antara keinginan partai politik dengan keinginan rakyat, maka melawan kotak kosong itu hampir sama dengan musyawarah mufakat. Hampir sama dengan musyawarah mufakat. Kenapa? Karena partai politik itu adalah pemegang kekuatan politik terbesar. Partai politik adalah pemegang kekuatan politik yang sangat besar. Prof. Karena secara teoritis kekuatan politik itu yang pertama itu partai politik, nomor 1. Kemudian kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, aktor politik, birokrasi sipil dan militer. Itu yang menjadi elemen-elemen dari sebuah kekuatan politik. Makanya itu mengapa partai politik dia menekan oleh negara untuk mengusung pasangan calon bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. Karena pemegang kekuatan politik terbesar itu adalah partai politik.
Karena itu dicerminkan dari perolehan kursi dalam pemilu. Perolehan kursi dalam pemilu. Tetapi amanah negara yang diserahkan kepada partai politik ini tidak boleh disalahgunakan. Dalam arti boleh kau ambil saya punya rekomendasi, tapi berapa nilai tukarnya? Bisa uang tuh, Prof. Itu yang keliru. Itu yang keliru. Karena negara itu mengamanahkan kepada partai politik. Karena partai politik itu pertama pemegang kekuatan politik yang terbesar. Kemudian kalau diserahkan kepada kelompok penekan atau kelompok kepentingan, terlalu mudah seorang calon untuk membuat kelompok kepentingan dan kelompok penekan untuk selanjutnya dia mencalonkan diri. Kemudian kelompok penekan dan kelompok kepentingan itu tidak punya basis pemilih. Kelompok penekan ini, Prof. Kelompok penekan dan kelompok kepentingan itu tidak punya basis pemilih yang terseleksi melalui pemilu. Sedangkan partai politik itu sudah terseleksi. Karena itu sebenarnya kalau rakyat menginginkan pasangan calon tertentu dan merekomendasikan disertai dengan tanda tangan kepada partai politik, dan partai politik tidak tidak mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan masyarakat, maka rakyat bisa memberikan hukuman kepada partai politik itu dengan tidak memilihnya lagi pada pemilu yang akan datang. Itu kan yang terjadi waktu Kota Kosong Makassar itu, Prof. Partai politik tidak mendengarkan konstituennya ceritanya, Prof. Itu kan yang terjadi di Makassar kemarin, Prof. Tapi masyarakat tidak menghukum partainya. Dia hanya menghukum calon yang rekomendasi. Seharusnya itu rakyat itu menghukum partai yang merekomendasikan pasangan calon yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, supaya partai itu jerah terhadap cara-cara mereka yang mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat banyak. Siap, Prof. Begini, Prof. Saya undang Kakanda Saiful Jihad, salah satu anggota Bawaslu provinsi di sini, Prof. Di meja ini, Prof. Saya ngobrol soal money politik dan betapa kecewanya beliau dengan situasi kita hari ini, demokrasi kita hari ini. Terus saya tanya, siapa yang paling bertanggung jawab? Dia bilang partai politik lah yang paling bertanggung jawab. Setuju Kikah bahwa karena pemegang kekuasaan politik tertinggi itu ada di partai politik, kalau money politik kita hari ini disebut dengan barbar, dan banyak orang mengakui di meja ini, Prof, bahwa pemilu kemarin itu adalah pemilu yang paling barbar, paling brutal. Setujukah kita, Prof, bahwa memang tanggung jawabnya ada di partai politik, Prof? Ya, memang pendidikan politik itu adalah tanggung jawab partai politik. Tanggung jawab partai politik. Karena itu partai politik itu berkewajiban melakukan pendidikan politik kepada kader-kadernya untuk mendidik kadernya agar dia militan dalam politik. Dia mensosialisasikan apa menjadi visi misi partai, platform partai, sehingga kader itu memang menjadi bagian dari hidupnya partai itu. Kalau pendidikan politik jalan di partai politik, maka kita tidak akan temukan lagi orang pindah-pindah partai. Karena orang yang terdidik secara baik di partai itu dia memilih partai itu karena dia memiliki ideologi yang sama, pemikiran yang sama, platformnya itu sejalan dengan ideologi dari aktor politik yang bersangkutan, dan dia dididik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari partai itu, sehingga dirinya itu adalah partainya. Dan partainya adalah bagian dari dirinya. Itu kalau pendidikan politik berjalan dengan baik.
Tapi kalau kita lihat di Indonesia khususnya di Makassar itu sebentar dia pimpin partai A, dikala pindah ke partai B untuk dicalonkan. Setelah tidak didengarkan di sana, pindah lagi ke partai sebelumnya dan seterusnya. Ya. Dan itu pertanda bahwa pendidikan politik di partai itu belum berjalan secara optimal. Oke. Nah, Prof, kalau kemudian partai politik sudah tidak bisa kita harapkan ini, Prof, untuk mendidik kader-kadernya, kan begini, Prof. Banyak orang juga di meja ini mengakui bahwa seperti yang saya bilang tadi, bahwa pemilu kemarin adalah pemilu yang paling brutal, ditandai dengan begitu masifnya money politik kemarin, Prof, di caleg-caleg ini, Prof. Pengamatan tak, Prof? Betulkah memang kemarin pemilu paling brutal, Prof? Ya, kemarin itu ya salah satu wujud dari banyaknya perilaku politik yang tidak etis, baik itu caleg maupun masyarakat, capres dan masyarakat. Karena pertama, partai politik tidak mendidik kader-kadernya, yang seperti kita bilang tadi, Prof. Yang kedua, masyarakat juga tidak konsisten terhadap apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat. Jadi kan seharusnya pas masyarakat itu memilih yang terbaik, supaya dia mendapatkan caleg yang terbaik, atau presiden yang terbaik, gubernur terbaik, bupati yang terbaik. Harusnya dia memilih yang terbaik di antara yang baik. Persoalannya ini kembali lagi ke partai. Partai mempersembahkan calon yang buruk. Betul. Sehingga di antara calon-calon yang buruk itu masyarakat disuruh memilih. Iya. Nah, di samping itu masyarakat itu terpolarisasi menjadi 3 bagian kalau dianalisa secara kualitatif. Yang dimaksud calon yang baik. Kalau dari perspektif kualitas aktor, kehebatan aktor, itu yang terbaik seharusnya. Perspektif yang pertama, dari calonnya yang bagus, aktor politiknya yang bagus, kemampuan dan latar belakangnya, prestasi-prestasinya pasangan calon itu bagus, sehingga para pemilih beramai-ramai untuk memilih itu. Kemudian yang kedua, kalau pasangan calon itu atau pendukung-pendukungnya berhasil membagi-bagi uang, maka banyak juga anggota masyarakat menganggap inilah yang baik. Karena asumsinya yang diberikan atau yang memberi itu kepada seseorang itu diasumsikan secara kultural itulah yang baik. Sehingga yang banyak bagi-bagi uang kepada masyarakat, yang memanfaatkan bansos untuk pemilih-pemilih tertentu. Itulah yang pada akhirnya mendapat dukungan luas dalam masyarakat. Karena bansos itu meluas juga. Money politik itu juga meluas di dalam masyarakat. Persoalannya, kalau ini tidak segera diperbaiki, dari mana diambilkan uang? Dari mana diambilkan uang ini pemilih? Kalau dari APBN melalui bansos, misalnya dari APBD atau uang pribadi, ini pemakaian uang pribadi atau cukong-cukong ini berbahaya juga, karena dia membutuhkan pengembalian. Dia membutuhkan pengembalian setelah dia menang, dia ditagih. Karena dalam teori pertukaran sosial itu tidak ada pengorbanan yang sia-sia dalam politik. Tidak ada makan siang gratis, Prof. Kalau secara konseptual itu saya berkorban karena saya menunggu nilai tukar. Jadi
Tidak ada pengorbanan seseorang itu yang sia-sia. Oke. Pengorbanan itu selalu menunggu nilai tukar. Jadi kalau seorang cukong berkorban misalnya 5 miliar, dia mengharapkan nilai tukar di atasnya 5 miliar. Iya. Tidak mungkin 50-50 saja. Karena Iya, kalau Prof. 50-50 ya, lebih baik kita berbisnis di tempat lain. Iya. Yang untungnya jelas. Karena itu kalau menurut saya yang berat di Indonesia ini adalah karena para politisinya ini miskin. Iya, Prof. Tanda kutip ya. Ada juga politisi kaya. Tapi banyak diantaranya miskin. Tapi maju menjadi calon. Dan pantas menjadi calon sebenarnya. Iya. Tapi karena kurang dia punya kemampuan ekonomi, maka dia terpaksa mengundang bandar. Cukong. Itulah yang melahirkan pilkada-pilkada di Indonesia di berbagai daerah itu 3B. 3B, Prof. Menurut Dr. Aswar. Itu 3B itu melahirkan bandar. Iya, Prof. Bandar itu cukong. Iya, Prof. Badut itu bupatinya. Bupatinya atau wali kotanya yang terpilih menjadi badut karena dia harus mengikuti kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh bandar. Dan melahirkan bandit karena tukang bagi uang di bawah ini dia ambil juga sebagian. Karena itulah yang melahirkan tim sukses. Tidak pernah tim sukses itu tidak sukses. Selalu sukses. Karena mendapat bagian yang layak di dalam proses pelaksanaan tugas-tugasnya. Karena dia bandit, kenapa saya kategorikan bandit? Karena di satu sisi dia ambil itu uang. Iya, Prof. Di sisi lain dia tidak pilih orang yang kasih uang. Iya. Nah, itu bandit. Jadi bandit itu terbagi dua. Ada bandit di kalangan pembagi, ada bandit di kalangan penerima. Iya. Ya, di kalangan pembagi itu karena dia ambil sebagian. Iya. Di kalangan penerima itu karena dia terima uang itu, lalu bukan itu yang dia pilih karena ternyata ada serangan pajar yang uangnya lebih besar. Iya. Itulah yang melahirkan pasar gelap dalam demokrasi Indonesia. Siap, Prof. Black market. Oh, black marketnya. Bermarketnya di situ. Pasar gelap. Iya. Kalau dalam dunia industri itu pasar gelap itu adalah barang impor yang tidak bayar pajak masuk. Iya, betul. Biaya masuk. Tapi pasar gelap dalam demokrasi Indonesia itu adalah transaksi money politik. Di subuh buta atau di tengah malam buta. Iya, Prof. Gelap dan transaksi itu tidak melahirkan kontrak-kontrak yang meyakinkan bahwa yang mengeluarkan uang sekian untuk sekian orang pasti sekian suaranya. Iya. Karena di dalam masyarakat itu ada bandit. jadi patolo-tolo tonjit. Caleg kayak ini, Prof. Caleg. Malah saya berpendapat, iya, Prof. Itulah kesempatannya rakyat untuk menipu calon anggota dewan. Karena kalau anggota dewan menipunya setelah dia duduk, maka menjelang pemilihan saatnya rakyat menipu anggota dewan. Calon anggota dewan. Prof, waktu Kak Icul datang ke sini juga, dia kan calon terpilih, Prof. Kayak murid tak tonjek kayaknya, Prof. Kak Icul datang ke sini tuh, dia bilang analisanya sih, dia bilang ini ini balas dendamnya masyarakat terhadap caleg-caleg para elit katanya, karena elit duluan yang brutal. Ya kalau menurut saya, iya, Prof. Rakyat yang harus dididik. Oke. Dan itu tugas utamanya partai politik untuk mendidik rakyat. Kenapa? Seharusnya Prof. Pilkada, pilgub itu adalah kesempatan bagi seluruh rakyat untuk mendapatkan persembahan calon pemimpin yang terhebat di antara semua calon yang tersedia. Nah, satu Jina nanti barangkali beda, Prof. Satu. Jadi
Tugasnya partai politik itu untuk mempersembahkan calon yang terbaik. Tugasnya partai politik. Sehingga siapapun yang terpilih itu pasti baik. Tapi kalau semua calon semuanya jelek, ya siapapun yang kita pilih akhirnya jelek juga. Jelek. Karena calon-calon yang ditampilkan itu adalah calon yang jelek. Karena itu kalau menurut saya aktor-aktor yang baik itu harus mempertontonkan kehebatannya kepada masyarakat luas, mulai dia sejak tamat kanak-kanak sampai dia mau menjadi calon. Dia pamerkan memang pamerkan dia punya keunggulan-keunggulan. Iya, Prof. Pamerkan prestasi-prestasi apa yang telah dia lakukan selama ini untuk memperbaiki ini Makassar, untuk memperbaiki Sulawesi Selatan, untuk memperbaiki ini Indonesia. Iya, Prof. Dia harus pertontonkan itu sehingga dia membuat film dokumenter. Iya, kalau perlu, Prof. Ya, untuk menuliskan atau memfilmkan itu prestasi-prestasinya sejak kecil sampai ia mau menjadi calon. Dan itu merupakan bahan kampanye yang dipasang di mana-mana, film pendek itu dibagi-bagi supaya masyarakat menonton, semuanya menonton dari semua calon-calon ini yang terbaik. Suruh juga pergi podcast, Prof. Suruh pergi podcast, suruh tunjukkan, pokoknya tunjukkan kehebatanmu. Apa yang membuat kau apa prestasimu yang pantas dibanggakan, Bro. Sehingga kau mau menaikkan baliho. Karena kalau banyak uang itu tidak cukup. Cukup, Prof. Tidak cukup, malah berbahaya. Karena semakin banyak uang kau keluarkan, semakin rusak potensi APBD yang kau kelola nanti. Ya, potensi karena pasti ada pemikiran untuk mengembalikan. Karena kalau tidak ada pemikiran untuk mengembalikan, akhirat saja ya. Pergi mau bersedekah, pergi mau bangun masjid. Jangan jadi kepala daerah. Jangan jadi kepala daerah. Kalau kau kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota, harus kau mempersembahkan pemerintahan yang terbaik, pembangunan yang terbaik, dan layanan yang terbaik untuk rakyat. Semua persembahan yang the best. Karena itu setelah kau menang, kau harus memilih kepala dinas, kepala badan yang terbaik. Karena dialah yang akan menjabarkan visi misimu untuk memberikan layanan yang terbaik, pembangunan yang terbaik, dan pemerintahan yang terbaik untuk rakyat. Nah, karena itu kalau menurut hemat saya, melalui pemilihan langsung inilah pemberian kesempatan kepada rakyat untuk menentukan gubernur, wali kota yang terbaik, bupati yang terbaik. Tapi persoalan yang muncul adalah, pertama, partai politik tidak mempersembahkan calon yang terbaik. Karena partai politik katanya desas-desus saja yang saya dengar, saya tidak pernah lihat bahwa satu kursi itu harganya mahal. Dan itu sudah dilarang oleh undang-undang untuk memperjualbelikan. Tetapi Bawaslu tidak pernah menemukan bahwa saya tangkap ini orang yang menyogok partai. Tidak pernah menemukan. Bawaslu berkuar-kuar, laporkan kepada kami, laporkan. Bahkan sudah ada yang mengaku menyuap. Tidak diproses juga. Apa yang salah, Prof? Kitakah yang membiarkan, Bawaslu kah yang membiarkan, atau apa yang salah, Prof? Kalau menurut saya yang salah itu pertama, karena yang dilakukan hanya LHKPN saja. Laporan hasil kekayaan pejabat negara. Seharusnya itu yang ditetapkan adalah hukum pembuktian terbalik. Jadi kalau hukum pembuktian terbalik ini, misalnya saya profesor, Prof, yang jadi gubernur misalnya, Prof, hanya dalam waktu 2 tahun saya sudah memiliki banyak harta. Nah, itu bisa dipertanyakan, dari mana kau peroleh? Dari mana kau peroleh? Dan kalau dia tidak bisa dijelaskan perolehan hartanya itu,
maka hartanya itu diambil dan aktor yang merampok itu disemes masuk penjara. Dismes masuk penjara. Sebenarnya praktek-praktek pemerintahan yang bersih itu sudah dicontohkan oleh Raja Goa di masa lalu. Oke. Raja Goa di masa lalu itu menurut Profesor Matulada itu sebelum dipilih itu dihitung dulu dia punya harta kekayaan. Setelah ia berhenti menjadi raja dan harta kekayaannya menurun, itulah Raja Goa yang terhormat. Oh, justru kalau menurun itu itu Raja Goa yang terhormat. Menurun atau tetap tidak bertambah, itu adalah Raja Goa yang terhormat. Tapi kalau bertambah, apalagi pertambahannya itu tidak sesuai pendapatan halalnya, itu maka dia diklaim sebagai Raja Goa yang tidak terhormat. Oke. Ini yang kita tidak lakukan sekarang. Kenapa? Karena masyarakat kita juga mendorong-dorong kita merampok. Karena pejabat itu selalu dimintai sumbangan. Pejabat itu selalu dimintai sumbangan. Dan dari mana mau diambilkan itu sumbangan? Kalau bukan dari anggaran yang kita kuasai. Ini yang semuanya harus kita luruskan bersama-sama melalui pendidikan politik. Sekali lagi ujungnya pada pendidikan politik. Pendidikan politik. Supaya dia harus tahu bahwa kalau kita memilih pemimpin itu bukan mengharapkan uang dari dia, tapi kita mengharapkan kebijakan dan programnya itu menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Iya, Prof. Karena secara teoritis, pemerintah yang terbaik itu ibarat menurut Plato, itu seperti dokter yang bisa memberikan diagnosa dan resep-resep yang tepat untuk menyelesaikan penyakit-penyakit masyarakat, untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Jadi, apa yang menjadi masalah inti masyarakat? Kemiskinan dan kebodohan. Itu yang harus diselesaikan oleh masyarakat, oleh pemerintah, melalui kebijakan dan program memberikan kesempatan yang sama kepada semua insan untuk mengoptimalkan potensi dirinya. Masyarakat Sulsel masih miskin dan bodoh kah, Prof? Masih. Seluruh, bukan saja Sulawesi Selatan, Pak. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, Prof. Seluruh Indonesia secara keseluruhan itu masih miskin dan bodoh. Itu tergambar dari programnya Jokowi. Programnya Jokowi itu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sejahtera. Berarti masyarakatnya Indonesia masih bodoh, miskin dan sakit-sakitan. Yang disingkat oleh Profesor Anwar Arifin itu masyarakat yang MBS. Miskin, bodoh dan sakit-sakitan. Dalam kondisi masyarakat yang seperti inilah demokrasi dibangun. Padahal Almond sudah mengingatkan bahwa tidak mungkin kau menemukan partisipasi politik otonom dalam masyarakat yang ekonominya masih miskin. Nah, itulah yang mendorong money politik itu. Tidak mungkinlah partisipasi politik otonom itu ditemukan dalam masyarakat yang masih miskin. Kenapa? Karena dikasih amplop sikapnya sudah berubah. Dikasih amplop sudah masyarakatnya pilihannya sudah berubah. Itulah yang membuat susah di Indonesia itu dilakukan pooling. Karena sikap masyarakat tidak tegas. Saya pilih ini, saya pilih besok, lain tebal amplopnya berubah lagi pilihannya. Sehingga tim-tim survei itu lebih menduga-duga saja dengan menduga-duga dengan memperbesar itu margin errornya, sehingga dengan margin error itu bisa dimainkan bahwa sesuai prediksi. Jadi biar salah ya sesuai prediksi karena margin error. Margin errornya
Prof, bolehkah saya menyimpulkan ini, Prof? Demokrasi kita terlalu cepat. Masyarakat kita ini belum siap dengan berdemokrasi, model demokrasi kita hari ini, Prof. Kalau kita melihat sejarahnya Perancis berdemokrasi, iya, Prof. Itu waktu awal Revolusi Perancis, menurut Profesor Rashid Asbah, guru besar sejarah, iya, Prof. Dia mengatakan bahwa di awal Revolusi Perancis itu kebijakan pertama yang dilakukan itu gaji mulai dari presiden sampai tukang sapu dinaikkan 300%. Dengan tidak naik barang-barang, tidak naik apa, pokoknya kali 300. Kemudian siapa yang korupsi pecat. Itu dengan melalui hukum pembuktian terbalik yang seperti yang diterapkan di Malaysia. Itu Mahathir Muhammad hanya 1 periode itu bisa menghentikan semua koruptor di Malaysia. Karena kalau 1 kantor yang korupsi, 1 kantor yang dipecat. Jadi kalau di Indonesia itu yang diterapkan, saya kira paling lama 5 tahun itu sudah berhenti semua korupsi. Disitulah saya tidak sependapat KPK diadakan. Tidak perlu ada KPK, Prof. Tidak perlu itu KPK, itu biaya mahal, korupsi semakin meningkat. Yang perlu itu hukum pembuktian terbalik. Kalau hukum pembuktian terbalik, bukan polisi dan yang jaksa yang membuktikan, tapi koruptor itu sendiri yang membuktikan, atau pegawai negeri yang bersangkutan membuktikan dari mana ia peroleh uang itu. Misalnya ada golongan 2A atau katakanlah golongan 3 yang beli Lamborghini kontan. Itu harus dipanggil oleh jaksa itu. Terus dipanggil oleh hakim. Coba buktikan dari mana kau peroleh membeli Lamborghini 5 miliar itu kontan. Dari mana kau dapat? Kalau itu dia tidak bisa jelaskan, maka Lamborghini-nya diambil dan orangnya dimasukkan di dalam penjara. Selesai. Tidak perlu lagi ada pemeriksa-pemeriksa. Karena kalau pengusutan itulah yang melahirkan tebang pilih. Orang-orang tertentu, misalnya kalau kita misalnya lihat Syahrul Yassin Limpo, saya kagumi Syahrul Yassin Limpo itu. Masa Syahrul Yassin Limpo saja yang begitu di kabinet? Coba periksa semua kabinet. Iya. Kenapa? Hanya menterinya Nasdem yang diperiksa? Hanya karena Nasdem tidak masuk dalam koalisi pemerintah. Kenapa tidak semua menteri diperiksa? Dan kenapa menteri-menteri yang kebetulan ketua partai itu sangat tunduk dan patuh pada Jokowi? Itu antara lain itu. Karena bisa saja ada kesalahannya yang disimpan-simpan. Itulah yang dalam politik saya selalu istilahkan itu politik kembang gula. Kembang gula, Prof. Politik kembang gula itu memberikan kesempatan anak buah melakukan kesalahan. Setelah itu kesalahannya itu disimpan, baru jadikan ancaman balik bagi dia. Kalau kau tidak patuh pada saya, maka kau dipenjara. Lihat itu contohnya Syahrul. Lihat contohnya siapa lagi itu, Johnny G. Plate. Ini kan yang terjadi. Karena Pak Syahrul itu kan hanya melawan sehingga dibukakan semua boroknya. Melawan bahwa saya diperas oleh ketua KPK. Seharusnya ketua KPK juga diperiksa. Mana itu tuaranina gua? Pergi ke serang itu di sana. Mana itu sinya Tanjung Priuk itu? Bela kau punya guru senior sesepuh. Mana itu? Sehingga betul-betul keadilan sosial itu diterapkan dan berlaku di semua pihak. Jangan yang melawan saja pemerintah. Dan lebih parah lagi sekarang Nasdem sudah bersekongkol lagi. Setelah Syahrul dikorbankan dengan Johnny G. Plate. Itu kan kejahatan macam apa ini? Tidak jelas sikapnya. Masa sudah korban loyalitasmu? Bayangkan itu tugas utamanya Pak Syahrul itu memenangkan Nasdem di Sulawesi Selatan sudah terbukti.
Iya, sudah menang. Iya. Tapi dia ditangkap kasihan. Iya. Saya tidak membela koruptor. Saya juga tidak setuju kalau misalnya memang Pak Sahrul korupsi. Saya tidak membelanya. Iya. Tetapi perlakukan sama kepada semua menteri. Coba periksa semua itu menteri. Itu kan ajukan pertanyaan, kenapa menteri-menteri yang kebetulan ketua partai itu patuh sekali sama Jokowi? Kira-kira kenapa, Prof? Kenapa ketua partai yang jadi menteri itu? Kita kan tidak teliti ini apakah dia melakukan penyimpangan. Harusnya itu diperiksa semua. Diperiksa semua sehingga terjadi keadilan sosial. Jangan orang-orang yang mau ditangkap saja yang diperiksa. Periksa semua. Buktikan dari mana asal kekayaannya. Dari mana asal kekayaannya, dan periksa semua itu betulkah dia tidak mengambil. Karena ketua partai, menteri dari partai, banyak kalangan yang menilai bahwa itu punya tugas untuk membiayai partai. Meskipun belum ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa betul itu. Tetapi sinyalemen-sinyalemen yang dikatakan oleh banyak pihak bahwa ada beban untuk membiayai partai politik, itu kalau dianalisa banyak benarnya. Kenapa tidak sedikit partai yang memilih oposisi? Karena oposisi itu adalah menyempurnakan penderitaan. Menyempurnakan penderitaan. Karena kalau kita oposisi tidak dapat menteri, dan kalau tidak ada menteri tidak ada yang bisa dimainkan. Tidak ada orang menjadi oposisi karena itu. Yang berani oposisi itu baru PDIP selama 10 tahun. Karena Megawati sebagai ketuanya ya tidak bisa kerjasama dengan SBY. Kemudian Megawati juga mantan presiden. Jadi dia bisa membiayai partainya. Tapi kalau ketua partainya sedang-sedang aja, ya setengah mati. Sudah menjadi rahasia umum itu bahwa setiap anggota dewan itu menyotorkan sebagian pendapatannya kepada partai. Itu kan gejala tidak sehat. Karena itu terjadi suasana yang paradoksal dalam politik. Yang paradoksal itu kan seharusnya politisi itu dibiayai oleh partai. Harusnya dibiayai oleh partai. Karena dia yang membesarkan partai. Tapi yang terjadi adalah justru politisi yang membiayai partai, bukan partai yang dibiayai oleh politisi. Itu paradoksal yang pertama. Paradoksal yang kedua, idealnya itu calon diusung oleh masyarakat. Calon dibiayai oleh masyarakat. Tapi yang terjadi calon yang membiayai masyarakat. Itu paradoksal yang kedua. Sehingga satu-satunya cara mainkan APBD dan APBN. Jadi susah ini. Makanya kalau sistem politik ini tidak diperbaiki, orang yang beriman dan bertakwa yang sangat yakin bahwa ada pemeriksaan di Padang Masar, harusnya berpikir 2 kali untuk menerima amanah untuk menjalankan roda pemerintahan dalam perpolitikan Indonesia saat ini yang rawan korupsi. Karena kalau kita yakin bahwa ada pada Masar nanti pemeriksaan, bahwa semua yang kita sembunyikan dan kita tampakkan itu Allah mengetahuinya, dan ada CCTV-nya oleh malaikat rakib dan atid, maka saya kira orang-orang yang beriman dan bertakwa secara sungguh-sungguh memikirkan ulang untuk menjadi aktor-aktor politik yang saat ini seperti yang saat ini terjadi. Oleh karena itu saya sebenarnya bercita-cita masuk jadi politisi, bahkan menjadi presiden. Tetapi cita-cita saya itu untuk menjadi pemimpin, bukan untuk menyempurnakan perampokan. Saya mau memperbaiki
Karena yang paling dekat dengan Rasulullah di Padang Masar itu 7 golongan. Yang paling dekat dengan Rasulullah di surga itu adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil dan bermanfaat bagi seluruh yang dia pimpin. Karena tiap-tiap pemimpin itu, tiap-tiap orang itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya sebagai seorang pemimpin. Ini yang mendorong saya untuk mau jadi pemimpin. Mau dekat dengan Rasulullah di Padang Masar. Insya Allah di surga juga. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Itu yang seharusnya dicita-citakan oleh seluruh pemimpin Indonesia. Bayangkan itu dalam Islam. Itu kalau kita jadi imam itu kan pemimpin. Iya, Prof. Tentu saja itu harus segera tinggalkan imam, keimamannya, pergi wudhu baru diganti oleh imam yang ada di belakangnya. Iya, Prof. Makanya itu 3 orang di belakang imam itu jangan orang sembarang di situ wudhu itu. Orang yang bisa jadi pengganti imam kalau imamnya kentut. Persoalannya di Indonesia ini bukan lagi kentut imamnya, sudah berak-berak. Sudah berak-berak. Sudah berak-berak. Imam di depan dia bilang, coba buktikan. Kalau ada 1 rupiah yang saya korupsi. Nah, misalnya ini pengakuan sahabat saya Anas Urbaningrum mengatakan kalau ada 1 rupiah saya ambil, gantung saya di Monas. Tapi kan membuktikan hakim telah menjatuhi sanksi kepada beliau. Sebagai sebuah bangsa, Prof, sebagai anak Makassar, anak Sulsel, bisa ngapain kita, Prof, hari ini, Prof? Apa yang bisa saya lakukan, Prof? Melihat betapa kalau mendengar penjelasan tadi itu, Prof, betapa kelamnya dia, betapa gelapnya situasi kita hari ini. Sebagai anak Makassar, Prof, anak Sulsel, Prof, saya bisa ngapain, Prof? Ya, kalau saya bukan saya sebagai anak Makassar dan anak Sulsel, sebagai orang Islam lah. Sebagai orang Islam. Di dalam firman Allah itu ada ayat yang artinya jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Iya, Prof. Saya tidak hafal ayatnya. Iya, Prof. Itu artinya yang harus kita lakukan ini semua individu jaga dirinya, iya, Prof, keluarganya dari siksaan api neraka. Iya, siksaan api neraka itu berbuat curang, manipulatif, menjadi bandit karena terima uang baru tidak pilih orangnya. Iya. Terima uangnya ngambil setengah. Itu semua bandit. Jangan mau jadi pemimpin yang jadi badut. Jangan mau jadi bandar. Karena di firman Allah yang lain, atau kalau saya tidak salah atau sabda Rasulullah, yang disuap dan yang menyuap itu masuk neraka. Itu seharusnya yang dicanangkan kepada para politisi kita, sehingga kalau dia masuk jadi politisi itu dia mau membawa kemaslahatan. Dia membawa kemaslahatan. Karena politik Rasulullah itu membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Itulah sebabnya Rasulullah itu mendapat gelar itu rahmatan lil alamin. Jadi berangkat dari rahmatan lil alaminnya itu Rasulullah. Prof. Yang mau jadi wali kota Makassar harus bisa menjadi rahmatan lil kota Makassar. Iya. Nah, bagaimana itu rahmatan lil kota Makassar? Tidak ada lagi peminta-minta. Karena kalau ada peminta-minta itu seharusnya Pemkot Makassar, Pemprov Sulawesi Selatan itu tangkap atau ambillah. Kalau tangkap itu konotasinya negatif. Ambil itu anak-anak, diamankan, baru asramakan, baru kasih sekolah. Bukan orang kaya yang dikasih makan sekolah setiap hari. Itu dulu yang peminta-minta itu, karena menurut Profesor Syukur Abdullah, pembangunan yang sesungguhnya itu adalah pemberian kesempatan kepada semua insan untuk mengoptimalkan potensi dirinya. Saya berikan contoh. Epi Masamba itu adalah penyanyi elektron di Masamba
yang hanya digaji barangkali 50.000 sampai 100.000 setiap malam, nah setengah mati Pak joget. Tetapi ketika Indosiar memberikan kesempatan kepada Epi Masamba mengoptimalkan potensi dirinya dan menjadi juara 1 AFI, pada malam itu langsung dikontrak 2 miliar. Dan malam itu setelah potensi menyanyinya Epi Masamba optimal, Epi Masamba langsung kaya raya. Dan saya kira seluruh bekas pacarnya di Masamba yang meninggalkan Epi beberapa tahun yang lalu menyesali keputusannya meninggalkan Epi Masamba. Dan bahkan mungkin ada di antaranya yang mencoba mengingatkan bahwa cintaku masih tetap utuh kepadamu. Ini hanya spekulasi karena saya belum pernah tanya Epi Masamba atau pacar-pacarnya yang menyesali keputusannya meninggalkan Epi. Saya hanya memberikan contoh betapa perubahan yang mendasar kalau setiap individu itu potensi dirinya menjadi optimal. Itulah sebabnya Pareto dan Mosca berpendapat bahwa jumlah elit itu minimal sejumlah prestasi olahraga dalam masyarakat. Ditambah elit politik, elit ekonomi, dan elit agama. Itulah elit. Karena itu pemerintah itu harus memberikan kesempatan kepada semua insan untuk mengoptimalkan potensi dirinya agar bakat minat setiap warga negara itu berkembang secara optimal. Karena menurut saya tidak dapat dibayangkan kalau Muhammad Ali memilih menjadi penyanyi, profesi menjadi penyanyi, dan siapa itu penyanyi, Michael Jackson memilih menjadi petinju. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana itu. Itulah sebabnya J.J. Rousseau mengatakan, biarkanlah anak itu tumbuh dan berkembang secara alamiah sesuai dengan bakat-bakatnya. Bakat-bakat inilah yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Jadi, sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan sebelum diamandemen bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kalau pendidikan itu adalah hak warga negara, berarti pendidikan itu adalah kewajiban negara untuk menyiapkan fasilitas-fasilitasnya. Tapi apa yang dilakukan pemerintah kita sekarang? Unhas itu sudah masuk universitas terbaik, mau diswastakan. Belum diswastakan karena gaji saya masih dibayar oleh negara. Tapi subsidinya sudah dikurangi secara signifikan. Dan Unhas disuruh cari uang. Cara sendiri. Satu-satunya caranya rektor mencari uang menaikkan SPP. Itu yang paling mudah kan. Bagaimana caranya? Nah, dia profesor, bukan profesor ekonomi. Dia profesor perikanan. Tidak mungkin lah dia. Tidak mungkin lah. Dan siapapun yang rektor, susah itu cari uang. Dan kalau dipaksa mencari uang dan SPP dikasih naik, berarti tidak memberikan kesempatan kepada semua insan untuk mengoptimalkan potensi dirinya. Karena menurut hemat saya, kalau potensi setiap insan itu optimal, maka semua orang akan menjadi kaya raya, minimal sejahtera dan bahagia. Amin. Sama dengan kalau kita nonton Three Idiot. Film India itu dulu. Three Idiot itu. Itu yang 3 itu ada kasihan yang berminat jadi fotografer. Dia pada akhirnya memohon kepada bapaknya bahwa Pak, biar gajiku rendah, tapi saya bahagia. Saya happy menjalani profesi saya ini. Itu karena sesuai dengan bakat minat. Tapi kalau dipaksakan tidak sesuai bakat minatnya, susah itu. Saya ini waktu saya masuk di Unhas, saya sebenarnya bercita-cita masuk kedokteran, tapi lulusnya di Sospol. Tapi jauh sekali, Bro. Tapi akhirnya
saya tekuni, rupanya sospol jauh lebih baik. Sesuai dengan minat bakat juga kayaknya, Prof. Sesuai dengan bakat minat. Iya. Nah, karena itu biarkanlah bakat minat itu tumbuh dan berkembang. Iya, Prof. Sesuai dengan bakat-bakat yang ada pada diri setiap manusia. Iya, Prof. Dan fasilitasnya disiapkan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Indonesia. Iya, Prof. Sehingga tidak ada potensi yang sia-sia. Iya. Semua potensi itu bisa menjadi optimal. Iya, Prof. Jadi yang mau bernyanyi ada studio menyanyi, yang mau tenis meja ada lapangan tenis meja, yang mau bola ada lapangan bola, yang mau pokoknya semua cabang podcaster olahraga. Podcast. Ada yang berbakat pidato masuk podcast, Iya. yang berbakat macam-macam lah. Iya, ada semua fasilitas-fasilitasnya. Iya, Prof. Bayangkan kita di Indonesia ini ya, banyak sekali politisi yang tidak pernah mempersiapkan dirinya jadi politisi. Iya. Misalnya, dokter gigi mau jadi wali kota. Kenapa memang masuk ke dokteran gigi? Kenapa masuk ke dokteran gigi itu kau? Kedokteran gigi itu meskipun 10 spesialisasinya hanya 32 gigi yang dia pelajari. Mau jadi wali kota. Artinya bolehlah di masa yang akan datang setelah proses pematanganmu di bidang politik tinggi. Iya. Karena itu lahannya sospol yang dirampas. Lahannya Departemen Ilmu Politik yang dirampas. Karena di dalam capaian pembelajaran di kurikulum untuk menjadi presiden, gubernur, wali kota, anggota dewan, penasehat politik, peneliti politik, itu ada di CPL-nya Departemen Ilmu Politik. Iya. Kenapa sih dokter gigi mah? Dan semua jurusan yang lainnya, kalau kau terlanjur memilih satu jurusan, kau harus tuntas pada profesi yang terlanjur kau pilih. Iya. Kenapa memang kau pilih dari awal? Kenapa memang kau pilih itu? Kenapa kau pilih Prof, itu? tapi Prof, itu saya sudah dari tadi di kode-kode, Prof. Ngobrol sama kita nggak terasa waktunya, Prof. Prof, saya pertanyaanku berikutnya nih, Prof. Saya menanyakan hampir ke semua tamuku yang ada di sini. Insya Allah mudah-mudahan kita puncak jawaban yang saya cari-cari ini, Prof. Ada quote film, Prof. Tadi kita sebut-sebut Three Idiot. Ada quote film itu saya nonton, Prof. Yang begitu masuk, nempel sekali di kepalaku, Prof. Nah, quote-nya bilang begini, Prof. Kekuasaan dipersengketakan oleh orang yang layak dengan orang yang memuja kekuasaan. Pertarungannya abadi. Prof, saya minta jangan tak, Prof. Saya minta nasihat tak, Prof. Karena kita akan masuk musim pilkada ini, Prof. Bagaimana caranya saya membedakan para calon pemimpin ini itu layak berkuasa atau hanya memuja kekuasaan saja? Ya, kalau menurut saya, lihat prestasi-prestasinya di masa lalu. Oke. Apa prestasi yang telah dia buat? Iya, Prof. Karena kalau kita menilai presiden Amerika itu selalu dipilih dari salah satu gubernur yang berprestasi di Amerika. Dari senator, dari senator atau gubernur yang berprestasi. Iya, betul. Kalau kita di Indonesia ini banyak sekali calon itu, nanti naik balihonya baru aktor politik juga ini kah? Itu berarti kalau tidak dikenal, berarti dia tidak punya prestasi. Atau prestasinya masih tersembunyi. Karena itu kalau menurut saya, ketika kau mencanangkan dirimu mau jadi calon, perbaiki prestasimu dan tunjukkan prestasimu. Supaya yang terpilih jadi pemimpin itu adalah yang terbaik. Yang paling berprestasi. Bukan yang ambisi, karena ambisi itu tidak cukup. Ambisi itu perlu untuk mewujudkan cita-cita. Apalagi firman Allah mengatakan, pastabikul khairat, berlomba-lombalah menuju kebaikan. Itu bisa diterjemahkan berambisilah kamu. Tapi ambisilah disesuai dengan bidang keahlianmu masing-masing. Kalau kau ahli politik, ambisilah dalam bidang politik. Kalau kau ahli kedokteran, ambisilah di kedokteran. Untuk tuntas pada profesi yang terlanjur kau pilih. Kalau kau jadi pemain bola, jadilah pemain bola dunia.
Kalau jadi pemain bulu tangkis dunia. Kalau jadi petinju dunia. Kalau jadi penyanyi dunia dan seterusnya. Kembangkanlah bakat minatmu masing-masing dan jangan pindah-pindah. Tidak sesuai dengan bakat minat dan profesi yang terlanjur kita pilih. Baik, Prof. Prof, terakhir, Prof, 3 buku yang harus menurut harus dibaca sama semua orang, Prof. 3 buku. Supaya banyak tuh yang ikuti bacaan ini, Prof. Kalau buku, bukan lagi 3 buku, banyak sekali. 3 Prof. Ya. Banyak sekali. 3 Prof. Sang Penguasa, Niccolo Machiavelli. Wah, itu Sang Penguasa. Itu yang harus dibaca itu, Prof. Harus dibaca karena Niccolo Machiavelli sebenarnya bukan pemikir jahat. Iya, kan banyak yang tapi begitu, Prof. Dia hanya mampu mengemukakan sifat-sifat jahat manusia secara telanjang. Bahwa beginilah. Machiavelli ya. Machiavelli. Satu, Sang Penguasa Machiavelli. Yang kedua yang perlu dibaca itu ada yang ditulis oleh William Ebenstein, Great Political Thinkers, pemikir-pemikir politik besar dari Plato hingga sekarang. To the Plato, from Plato to the present. Great Political Thinker to the Plato, from Plato to the present. Itu kalau diterjemahkan secara kasar itu ya pemikir-pemikir politik besar dari Plato sampai sekarang. Yang ketiga, Prof. Kemudian yang ketiga, kontrak sosialnya J.J. Rousseau. Social contract. Di mana Rousseau itu mengatakan bahwa kedaulatan rakyat itu tidak bisa diserahkan apalagi dibagi-bagi. Oke, siap. Prof, terima kasih waktu Prof. Terima kasih pencerahannya hari ini, Prof. Mudah-mudahan jadi referensi berpikir untuk masyarakat Makassar dan Sulsel, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih kawan-kawan Portal Media. Terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Tolong kasih masuk di kolom komentar siapa lagi tokoh yang harus kami undang di meja ini. Saya Sal pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.